Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, Bapak, dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Islam Republik Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, saya Syahrul Arifin, salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Embun Pagi Islamic School Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan kedua, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500127876. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Embun Pagi Islamic School pada kelas 8 dengan materi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, siapa kelas leadernya? Alright. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please be seated. Silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Devotion. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat di hari yang penuh berkah ini, insyaallah ya. Kita berjumpa lagi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah kalau masuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa masuk semuanya terus ya, sehat walafiat juga. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan lagi materi pelajaran dari pendidikan agama Islam ya, dan juga budi pekerti. Nah sebelum itu, alhamdulillah tadi kita sudah mulai dengan berdoa. Insya Allah di hari ini ada materi yang sangat menarik ya. Ada materi-materi yang sangat menarik tentunya, yang akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kalian. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut ke materi kita, Mister punya ice breaking dulu ya. Silakan semuanya untuk berdiri. Ya, silakan berdiri teman-teman. Silakan berdiri. Insyaallah sudah ready semua ya. Bajunya sudah rapi, sudah oke, sudah ganteng-ganteng. Yang rambutnya masih panjang, jangan lupa minggu depan harus dipotong. Oke. Nah, gamesnya atau ice breakingnya adalah Mister akan menyampaikan beberapa kata ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada beberapa kata. Ada botak, batuk, dan batik. Ketika Mr. Arif mengatakan botak, pegang ke kepala. Oke? Ketika Mr. Arif mengatakan batuk, silakan pegang mulut. Ketika Mr. Arif bilang batik, pasti hari ini kalian pakai batik. Jadi pegang bahunya. Ini loh batikku gitu ya. Oke, kita mulai. Botak, batik,
Batuk. Oke, keren. Tahap pertama. Kita lebih cepat lagi. Siap? Siap ya. Botak. Batik. Batik. Oke, berarti konsentrasi semuanya nih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Boleh duduk kembali, teman-teman sekalian. Nah, berikut ini teman-teman ada sebuah video yang sangat menarik. Mr. Arif berharap kalian memperhatikan videonya. Ini sebuah berita yang luar biasa. Ya. Oke, ada iklannya lagi. Tunggu dulu ya. Oke. Baik, teman-teman, silakan disimak. Oke, dari video yang tadi sudah kalian simak, kira-kira menurut kalian hal ini berbicara tentang apa? Yuk, boleh? Tentang apa? Kafi, tentang Kafi, ya silakan Kafi. Tentang musibah. Ada lagi tentang apa? Letusan Gunung Merapi. Betul ya, letusan Gunung Merapi. Tepuk tangan. Betul. Ada lagi dari yang perempuannya, yang girls, silakan. Tentang apa? Ayo, nggak apa-apa. Tebak aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gue. Letusan yang membawa berkah luar biasa. Ya. Kenapa membawa berkah? Karena di Tasikmalaya itu ya teman-teman, itu kekayaan alamnya, ya kekayaan alamnya luar biasa, banyak banget ya, dari pegunungan, ya suasana sawah yang sejuk dan sebagainya, wah luar biasa. Gambar ini yang dimana memberikan juga ya gambaran tentang yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan ujian menimpa orang-orang yang beriman? Yo, ada yang mau jawab? Bebas. Kenapa orang yang beriman ya ditimpa juga dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Aska, boleh. Untuk tes kekuatan iman orang yang beriman ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Aska. Ada lagi yang mau coba jawab? Inilah tema kita pada hari ini, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam istilah agama kita disebut dengan husnuzon. Memiliki tujuan apa sih, Mister? Ya. Untuk mempelajari materi ini atau bab ini, kita akan mencapai apa, Mister? Nah, diharapkan dari materi ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, teman-teman sekalian, kalian mampu atau bisa menjelaskan ya pengertian dan dalil berprasangka baik. Itu tujuan kita. Dan hari ini, insya Allah, kita akan membuat sebuah project ya, membuat karya kreatif yang bertema tentang hikmah di balik takdir. Untuk memahami apa? Memahami arti berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap? Siap? Oh, Mister mau suara yang lantang dong. Siap? Siap? Tepuk semangat. Wih, keren. Yang kompak lagi dong ya. Yang semangat lagi ya. Jangan mau kalah sama anak TK. Ya. Oke, tepuk semangat.
Semangat. Oke, bismillah. Sebelumnya kita mari baca sama-sama. Di sini ada dalil ya tentang berprasangka baik ya yang termaktub di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Oke? Teman-teman sekalian boleh dibaca ya bersama-sama. Oke, yuk sama Mister ya, bareng-bareng semuanya baca. Yuk. Kita ta'awuz dulu bareng-bareng dan juga basmalah bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mister dulu yang baca, kalian ikuti ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu. Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. Oke, nah dari makna atau dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Coba teman-teman sekalian, apa makna ayat tersebut menurut kalian? Yafi? Boleh Yafi. Selain Yafi nanti Mister tunggu yang lain ya teman-teman sekalian jawabannya. Silakan Yafi, apa? Yang pertama saja Yafi ya. Apa makna ayat tersebut menurut Yafi? Menurutku makna ayat tersebut adalah kita tidak boleh melakukan atau mengatakan suzon. Suzon. Ya. Ada lagi? Tidak. Oke, baik. Terima kasih Yafi ya. Yang menjadi pertanyaan reflektif kedua adalah mengapa manusia sering sekali sulit untuk berprasangka baik? Yang belakang, coba yuk. Ada yang mau jawab? Coba jawab nggak? Enggak. Oke, yang baris kedua lagi selain Yafi. Coba Amar. Amar. Mengapa manusia sering sulit berprasangka baik? Misalnya ada faktornya, Amar, faktor yang lain. Siapa tuh? Musuh yang nyata buat kita. Mungkin ada musuh yang musuhnya dia sebagai teman tapi sekarang sudah tidak menjadi teman lagi, suka ngata-ngatain dia gitu. Karena ada ini ya Mr. Arif, ada apa namanya? Ada lawan atau teman-teman yang memancing kita. Dan ternyata itu bukan kitanya atau teman kitanya. Ya, ternyata itu adalah juga godaan dari syaitan. Betul sekali Zaki ini ya. Ada gangguan dari syaitan, Mister. Mereka itu mengganggu kita biar kita nggak berbaik sangka sama teman-teman kita yang lain. Berikutnya, yang ketiga, bagaimana cara agar kita bisa berprasangka baik? Siapa yang mau coba jawab? Oke, Aska, silakan. Caranya agak
kita selalu berpikir positif atau tanyakan kepada orang yang tersebut apa yang dia lakukan. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya, Aska. Nah, tepuk tangan untuk semuanya teman-teman. Jawaban-jawabannya insya Allah tepat ya. Insya Allah akan bermakna jika juga nanti kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah kita akan masuk ke project kita teman-teman sekalian, di mana Mr. Arif akan membagi kalian menjadi 3 kelompok kurang lebihnya ya, menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti akan terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian nanti setiap kelompok akan merancang project ya, tentang apa? Tentang hikmah di balik takdir ya. Tentang hikmah di balik takdir berupa poster digital. Nanti teman-teman bisa menggunakan laptopnya ya, dan juga menggunakan aplikasi Canva. Dan nanti teman-teman tugasnya adalah kalian mencari referensi baik ayat-ayat Al-Quran, hadis, atau kisah Nabi, atau boleh juga pengalaman pribadi. Contoh misalnya kalian membuat quotes tentang hikmah di balik takdir ya, quotes tentang berprasangka baik boleh ya, atau husnuzon boleh. Baik, sekarang Mister akan bagikan dulu kalian menjadi beberapa kelompok ya. Oke, Zara. Oke, next. Kita remove dulu. Berikutnya, kelompok 2. Siapakah leader? Ya, ayo. Oke, Kahfi. Dengan demikian, yang menjadi leader di kelompok ketiga adalah Gantala. Oke. Kita akan undi. Yang pertama yang akan masuk ke kelompok 1. Siapakah dia? Kita lihat siapa? Iya, Almaira atau Aira. Berikutnya kita pindah ke kelompok kedua. Siapakah orangnya? Anggota dari kelompok 2. Ding 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 ding. Set. Oke teman-teman, silakan boleh merapat dengan kelompoknya masing-masing. Boleh buat 3 kelompok atau mejanya dirapikan juga boleh ya, dirapatkan. Ini karena 5 orang, boleh 2 ketemu 2, yang satunya di samping boleh ya. Ya silakan boleh digeser. Hati-hati tas-tasnya atau botol minumnya. Silakan boleh dimulai dari sekarang. Silakan buka laptopnya ya. Teman-teman yang lainnya berbagi peran juga, siapa yang bertugas untuk mencari materinya ya. Sebelumnya itu juga Mister akan membagikan ini LKPD-nya ya teman-teman sekalian, lembar kerja peserta didiknya dari project yang akan kita susun atau buat hari ini ya. Silakan boleh sambil didiskusikan dulu, dibaca-baca dengan berbagi tugasnya, siapa saja yang akan mencari referensi ya, yang akan mengeditnya juga. Silakan. Jangan lupa diberi nama-nama dari anggota kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya mau dikasih nama-nama kelompoknya juga boleh ya. Misalnya nama kelompoknya siapa nih? Nama kelompok ini. Kelompok 1. Kelompok Meo. Atau apa? Terserah namanya masing-masing ya. Selanjutnya mohon diperhatikan waktunya dengan baik ya. Nah, oke teman-teman, silakan ya.
Kita punya durasi waktu kurang lebih demikian. Mohon diperhatikan waktunya dengan baik ya. Silakan. Yang pertama ini langkah-langkahnya ya, menentukan bentuk dan konsep proyeknya ya. Poster digital selama 10 menit ya, tidak usah lama-lama. Kemudian yang kedua mencari inspirasi dari ayat, hadis, kisah atau pengalaman pribadi tentang berprasangka baik. Nah, yang ketiga, mulai kalian mendesain selama 40 menit ke depan ya, silakan mendesain dan membuat karya kreatif kalian. Yang keempat ya, nanti kalian setiap kelompoknya silakan berbagi tugas. Ada yang bertindak sebagai presenter yang akan menyampaikan hasil dari proyek yang sudah kalian susun atau buat bersama tersebut ya. Tentunya juga dengan menjelaskan makna di baliknya. Dan yang terakhir nanti kita akan sama-sama merefleksikan apa saja pelajaran yang dapat kita petik di hari ini. Ya. Satu saja boleh, dua juga boleh, nggak apa-apa. Untuk presenternya, ya. Silakan. Lupa. Punya teman kamu yang gitu coba. Iya, internet. Apakah pakai laptop Abirama? Boleh. Pakai laptop Abirama nggak apa-apa, nanti dipinjemin ke situ. Kafe yang ngetik nggak apa-apa. Silakan, yuk, mulai dibuka laptopnya. Mungkin ada yang cari referensi, ada juga yang baca, buka kampanye. Ayo. Laptopnya ada lagi? Ya. Nah, untuk karyanya sendiri ya teman-teman sekalian, di Canva-nya bebas, kalian mau kasih warna apa gitu ya, mau berikan gambar-gambar apa, motif-motifnya apa, bebas ya. Yang penting adalah nilai-nilainya atau poin-poin yang akan kalian sampaikan dalam poster tersebut. Oh, yang itu, ya nanti aja. Ya, yang ini dulu diisi ya teman-teman. Kalau poster itu cukup satu. Atau sambil menunggu boleh isi yang tadi dulu, nggak apa-apa. Kenapa Rafaza? Bisa? Yo, semangat ya. Ya, silakan ditulis dulu apa nama proyeknya. Mister juga akan menilai ya keaktifan kalian dalam menyusun proyek ini. Jadi Mister berharap semuanya teman-teman bisa berpartisipasi aktif ya.
Ketemu? Oke, silakan cari inspirasinya. Insya Allah di internet banyak juga ya teman-teman. Cuma kalian harus saring-saring mana yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Boleh, bisa silakan. Ayo sini, nih dilihat apa yang bisa dibantu, mungkin kata-katanya juga boleh. Bisa Jerama yang sudah ini kelompok ini? Oke. Jerama bisa wifi-nya. Oke, kalau nggak ada ya udah apa-apa ditutup aja. Yang epic nggak bisa. Oh, ini dilopot aja, di nonaktifin. Ingat passwordnya. Nah, ininya wifi-nya jadi di sini bisa login ya. Oke, boleh. Ya, silakan. Ya, gimana? Kenapa? Boleh ya, silakan. Bebas ya, desainnya terserah kalian, sesuka kalian. Yang penting juga sesuai ya dengan tema atau materi kita hari ini. Kalau namanya poster itu cukup satu lembar saja nggak apa-apa. Itu bisa baca-baca di bukunya, bareng-bareng diskusi. Nah, sambil baca-baca, apa-apa ayo. Sambil dibaca-baca bukunya. Yuk, durasi ya, ingat. Yuk, durasi ya. Diskusinya nggak usah bisik-bisik, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain nggak bakalan nyontek ya. Karena setiap project pasti berbeda-beda ya. Setiap demikian, mohon diperhatikan waktunya dengan baik ya. Keren. Ya, semangat. Nah, yang ini nanti aja ya. Hilang. Ya, yang ini nanti. Ya. Oh enggak, ini nggak usah. Ini cuma nilai aja, biar kalian tahu. Ini nanti terakhir. Yuk, nggak apa-apa, dakwahnya bagus. Di sini ya. Tulisannya kebaca nggak tuh? Baca ya. Kalau kurang besar, fontnya bisa dibesarin lagi. Poster digital. Ya. Kalau namanya poster itu cukup satu lembar saja nggak apa-apa ya, cukup. Jadi nggak perlu beberapa lembar atau beberapa slide, itu nggak perlu, hanya satu saja. Yang penting pesan yang kalian ingin sampaikan itu tertuang di dalam gambar atau poster tersebut.
Iya nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa. Oh banyak. Oh ya udah nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak banget berarti ya. Beberapa aja. Oh ayat, oh gitu, nggak usah ya, nggak apa-apa, seininya aja, nggak mesti semuanya ya. Ini kalian bisa cari beberapa aja, nggak mesti semuanya. Ya boleh misalnya Mister ayat saja boleh ya, atau hadis saja boleh, salah satunya saja. Dua-duanya, iya nggak apa-apa, dua-duanya nggak apa-apa, boleh juga. Oke, ini apa? Dalil, ayat, hadis. Udah, ini diselesaikan dulu sendiri. Yuk, sambil disimak temannya. Yuk, silakan. Ya. Dipegang aja nggak apa-apa, nanti ganti-gantian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rasana dan aku bersama teman aku Bintara. Kita akan berpresentasi tentang pentingnya berprasangka baik yang akan dijelaskan oleh Bintara. Oke, yuk silakan. Sambil lihat ke depan juga dong. Boleh misalnya mundurin ke situ nggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, silakan Gilang. Apa pesan utama yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman melalui proyek ini? Oke, ulang lagi boleh? Pelan-pelan pertanyaannya mungkin biar denger ya. Apa pesan utama yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman melalui proyek ini? Oke, boleh dijawab. Silakan. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada yang lain di sini itu agar kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain, sepertinya kayak contohnya teman, guru, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Oke. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya Apa coba keuntungannya? Coba, tahu nggak? Pasti teman-teman yang lain juga, apa ya keuntungannya? Banyak sekali ya, teman-teman. Berprasangka baik itu keuntungannya banyak sekali. Ada yang tahu salah satunya? Hah? Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jilan dari kelompok 2. Nama aku Aska dari kelompok 2. Dan kali ini kita bakal membahas tentang berprasangka baik. Jadi yang pertama ada dalil. Ini kita meringkas isi dari surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu ayat ini mengajarkan kita untuk Diulang lagi biar benar. Menurut kalian bagaimana cara menjaga hati agar tetap husnuzon saat doa kita belum dikabulkan? Nah, belum dikabulkan sama Allah doanya ya, lafaznya ya. Sudah banyak sekali berdoa, berbaik sangka sama Allah, tapi belum dikabulkan juga. Gimana tuh? Bisa jadi doanya itu apa? Bisa jadi doanya itu belum dikabulin buat nanti masa depan atau enggak buat di akhirat nanti digunakan untuk sebagai peminat pahalanya, yang dilihat daripada dosanya. Oke, masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan aku Zara, Ya, Bapak. aku Aira. Dan aku Amar. Hari ini kami akan mempresentasikan berjudul Hikmah di Balik Takdir. Oke. Pertama-tama akan dimulai oleh Zara.
Ya. Yang pertama adalah potongan ayat tentang ketetapan Allah yang berada di Quran surah At-Taghabun ayat 11 yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan rasa curiga yang berlebihan. Pikiran positif menciptakan ketenangan lain. Yang kedua ada mempererat hubungan sosial. Dengan berprasangka baik, kita lebih mudah mempercayai orang lain, membangun hubungan yang sehat dan menghindari konflik. Yang ketiga ada meningkatkan rasa syukur dan sabar. Husnuzon melatih kita untuk melihat sisi baik dari setiap kejadian, bahkan dalam kesulitan, sehingga lebih sabar dan bersyukur. Masya Allah. Tepuk tangan. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silakan untuk kelompok ini. Kelompok ini, ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, ini keren banget. Ya, banyak ya manfaatnya tadi. Nanti kita akan explore lagi ya manfaat-manfaatnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan boleh kembali. Dah, oke, cukup. Baik. Alhamdulillah. Kita berikutnya di mana yang pertama ini berkaitan dengan pengertian. Ya tadi sudah teman-teman banyak yang menyampaikan tentang pengertian dari husnuzon. Jadi husnuzon itu berasal dari dua kata ya teman-teman dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu husnu ya, dan yang kedua adalah zon ya. Jika digabung husnuzon, maka kalau tadi husnu itu baik, zon itu prasangka. Jadi jika digabung maka husnuzon artinya sikap atau perilaku kepada pihak lain dengan prasangka yang selalu positif ya, baik di dalam hati maupun dalam pikiran. Terakhir ini ada refleksi ya, dan tentunya teman-teman setiap takdir Allah mengandung kebaikan yang tersembunyi ya. Dengan berprasangka baik kepada Allah, kita akan belajar sabar, ikhlas dan yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir dan juga rencana Allah yang terbaik. Kita belum tahu ya hikmahnya ke depan itu kayak gimana. Oke? Dan yang terakhir, Mister punya sticky note. Mohon kalian tulis ya beberapa refleksi pribadi kalian berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama, apa hal yang baru ya yang kamu dapatkan atau pahami dari materi ini? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah pelajari materi ini? Dan yang terakhir, rencana kalian tindak lanjutnya seperti apa untuk mengaplikasikan materi. Nanti bisa juga kalian persiapkan untuk kegiatan berikutnya teman-teman. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan ini mungkin Mister minta perwakilannya dari kalian. 1 atau 2 orang, siapa yang berkenan? Oke, Sofia. Ada lagi teman-teman yang mau membacakan refleksinya? Oke, Gentala. Oke, dari sini dulu deh. Oh iya, Aira ya? Oh, oke. Gentala, boleh. Silakan. Dari jawabanku yang nomor 1 Ya. saya jadi paham bahwa berhusnuzon berarti yakin bahwa semua ketentuan Allah itu pasti membawa kebaikan walau belum terlihat sekarang. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Gentala. Oke. Ya, kita tutup ya pertemuan pada hari ini teman-teman sekalian dengan sama-sama membaca hamdalah. Mungkin dipimpin juga oleh kelas leader, silakan.
kelas leadernya kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Mr. Arif juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebagai penutup juga ada beberapa kesimpulan yang harus kita perhatikan ya. Husnuzon tadi ya berasal dari kata bahasa Arab adalah husnu dan juga azzon ya. Oke, terima kasih. Silakan dipimpin doa dulu oleh kelas leader. Preposition. Let's pray. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ada tugas lanjutannya bisa dicek di bukunya, yaitu menulis jurnal tentang peristiwa yang mengajarkanku berbaik sangka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you. Thank you, Mr. Arif. Allahu yubarik fik. Oke, welcome. Allah yubarik fikum. Terima kasih teman-teman.